jemaat angkat suaramu, katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu, bersamamu Bapa. Haleluya. Teguhkan hatiku Tuhan, Engkau yang bertindak, Engkau yang sumber pertolongan kami. Yes, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nyatakan sekali lagi imanmu. Bersamamu, bersamamu, bersamamu. Bersamamu, Bapa. Lewati semua. Saya undang Bapak Suyapto akan berdoa buat pembukaan ibadah kita. Mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami agungkan, kami tinggikan, bahkan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah pada malam hari ini kami boleh berkumpul, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam acara Tuhan penghiburan 7 hari dipanggilnya Tuhan Ibu Pendeta atau Gembala kami Ibu Sharon. Terima kasih malam hari ini peringatannya Bapak, penghiburan. Kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami memuji-muji nama Engkau, mari Tuhan jamah pribadi, lepas pribadi. Rendahkan hati kami, buka, terangi, berikan hikmat yang dalam. Roh Kudus bekerja, sehingga ibadah kami tidak sia-sia. Terlebih yang ditinggalkan Bapak Gembala kami boleh menjadi penghiburan, kekuatan, bahkan pengharapan yang indah di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau beracara, Engkau menjamah pribadi lepas pribadi, memberkati, bahkan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini, Tuhan jamah berkati. Terlebih hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, mari tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga malam hari ini kami boleh dikuatkan. Malam hari ini kami dihiburkan. Bahkan kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kegelapan, roh jahat yang ada di dalam ruangan ini kami usir, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini, bahkan hati dan pikiran kami disucikan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata,
yang tidak pernah timbul. Itu yang Tuhan berikan bagi kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Di tempat ini, setiap habis firman Tuhan, beliau suka sekali lagu ini. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, Dia menyatakan Allah yang sanggup mengadakan segala perkara. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jemaat GPD Yordan Kebon Baru, semua yang hadir mau memuji memuliakan nama Tuhan. Allah sanggup melakukan segala. Jemaat GPD Yordan Kebon Baru, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan, haleluya, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya.
Puji Tuhan, Allah El Shaddai yang selalu menyertai kita. Amin. Jemaat juga dari Kampung Melayu dan Kartini, ya, GPDI Kana dan Bethesda juga mau memuji, memuliakan nama Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, Dia El Shaddai, El ada Yesus yang selalu menyertai langkah-langkah kita sehingga kita tidak dibiarkan sendiri. Haleluya. Dan saat ini juga kita akan dengarkan kesaksian dari Bapak Edi Pongo selaku seorang tua dari Ibu Gembala kita akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangi. Saudara-saudara yang mengasihi Ibu Gembala saudara,
sebagai suami, sebagai bahkan keluarga, saya tentu merasakan betapa bahwa kita semua merasa kehilangan figur seorang ibu gembala. Ini bicara tentang bugem, ibu gembala. Nah, saudara-saudara, kita semua tahu kekurangan tubuhnya itu seperti apa. Tetapi semangat, tetapi mencintai jemaat. Dia selalu bicara sama saya. Dia sangat membanggakan jemaatnya. Sampai saya bertanya-tanya, jemaat yang seperti apa? Tapi kan saya tidak bisa dibohongi. Saya tahu jemaat itu seperti apa. Tapi dia sangat-sangat membanggakan. Jemaat adalah jemaat yang suka berdoa. Jemaat yang suka melayani dengan hati. Ini paling penting, saudara. Melayani dengan hati. Banyak yang melayani, tapi hanya sedikit yang mau melayani dengan hati. Dia bilang, saya tidak kenal siapa yang suka naik sepeda itu, yang suka bikin bersih gereja. Pak, itu mereka sedikit yang mau melayani dengan hati. Saudara-saudara, saya sangat bangga mempunyai anak dalam segala kekurangannya. Dan dia mau melayani juga dengan hati. Dan saya bersyukur, berterima kasih bahwa anak saya mempunyai seorang suami yang tidak pernah mengeluh. Sakitnya kalau tidak salah beberapa tahun lalu ketika kami di Bandung. Sejak itu dia cuci darah. Bertahun-tahun. Saya tidak pernah dengar anak saya lalu berkata, Pak, Herman itu sepertinya sudah capek. Itu saja loh, bukan jenuh atau bahkan sudah tidak mau. Tidak tahan lagi. Perkataan tidak pernah capek. Saudara, tidak mudah. Dan sudah dilakukan bertahun-tahun. Bahkan hari-hari terakhir ketika dia cuci darah 3 kali. Saya sempat menawarkan diri, sudah Herman ngana 2 kali, kita 1 kali. Tapi tidak pernah terlaksana. Adiknya pernah 1 kali merasakan bagaimana menemani kakaknya cuci darah. Dia bilang betul-betul dia tidak tahan. Tidak tahan. Sekitar 6 jam sampai 7 jam untuk cuci darah. Tapi seorang anak pendeta Dolfi Rantum, selama ini saya tidak pernah dia itu mengeluh, apalagi menolak apa yang harus dia lakukan. Jika istrimu sakit, engkau juga harus sakit. Jika engkau miskin, semua harus merasa miskin. Betul-betul dijalani dengan baik. Jadi sebenar-benarnya adalah kami lega mempunyai anak mantu yang baik. Dan bahkan kami juga bersuka cita mempunyai anak yang bertahan sampai akhirnya. Dia itu tidak tahu bahwa dia mau meninggal. Tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Karena apa? Pada waktu akhir-akhir dia sepertinya makin semangat. Makin banyak tawa canda. Tapi tengah malam sekitar jam 12 dia telepon saya. Dia bilang dia sakit. Tidak bisa napas, Pak tolong saya. Matanya yang menatap saya. Mungkin sebagai seorang ayah, saya akan ingat itu sampai mati. Bagaimana seorang anak yang mengharapkan pertolongan. Saudara-saudara, kita keluarga besar melayani Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang menatap kita, mengharapkan pertolongan. Biarlah keluarga hamba Tuhan Rantum dan juga keluarga saya bisa memenangkan jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Maminya masuk rumah sakit. Saya masuk rumah sakit. Anak saya harus isolasi mandiri. Anak mantu saya terkena positif waktu itu. Yang selamat cuma satu, Abigail. Artinya dia tidak terpapar corona. Jadi kita semua terpapar. Maminya itu ada satu perasaan saya yang sampai sekarang. Tuhan hibur dia. Kenapa? Jenazah dia tidak lihat. Peti mati dia tidak lihat. Pemakaman dia tidak lihat. Kenapa? Karena maminya itu harus dirawat di rumah sakit. Terkena COVID-19. Tidak bisa apa-apa. Baru tadi dinyatakan negatif oleh dokter. Haleluya. Dan tadi malam saya dengar cucu saya bilang, "Opa, itu oma nanya kunci taruh di mana?" Oh, berarti dia sudah di rumah, saudara. Jadi dia sudah ada di rumah. Walaupun itu terlambat untuk melihat anaknya. Tapi saya percaya secara iman kita tahu dia sudah melayani yang terbaik. Dan kita semua sudah berbuat yang terbaik buat dia. Mamanya sudah berbuat yang terbaik bagi dia. Jadi sama sekali tidak ada penyesalan. Suaminya sudah berbuat yang terbaik bagi dia. Jadi tidak ada penyesalan lagi. Tadi saya sempat masuk ke belakang. Saya manusia biasa, saudara. Saya terseduh melihat kondisi kamarnya dia dan lain sebagainya. Tapi secara manusia saya juga mendapat penghiburan dari Tuhan. Anakmu melayani Tuhan dengan baik. Puji Tuhan, jemaat GPDI Yordan Kebon Baru tetap semangat melayani Tuhan. Tetap maju di dalam Tuhan. Banyak mata memandang kepada kamu. Mohon belas kasihan-Mu. Mereka tidak bisa melihat Allah. Tidak bisa. Tapi mereka bisa melihat saudara. Dan saudara bisa melihat tatapan mereka. Jadilah berkat, jadilah terang. Banyak kekurangan, banyak kebodohan, banyak mengali salah. Saya mohon maaf. Tapi saya sangat senang Aldo ya. Waduh, luar biasa. Sampai Jeremy bilang Aldo itu, waduh. Dia itu kelihatannya kayak santai-santai aja selama di sini. Tapi ketika kakak iparnya meninggal, wah luar biasa sekali dia. Dan juga luar biasa adik-adik yang lain sama-sama menyatu untuk menghibur kakaknya, untuk bisa berbuat yang terbaik juga untuk iparnya. Terima kasih banyak saudara, Pak Dolfiranto, Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi kita akan diteguhkan iman kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Musim boleh berganti, tapi Tuhan Yesus tetap menjadi penolong kita. Amin. Nyatakan imanmu malam hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Sampai
sama-sama kasih Tuhan. Si Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya lagi, ku yakin Tuhan. Oh, Kau yang memberkati kami Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, burung di udara. Tuhan pelihara. Karena mari angkat hatimu lebih lagi, nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yes, amin. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku. Nyatakan imanmu, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Yang percaya Tuhan akan menolong hidupmu, mari angkat tangan sama-sama. Tuhan selalu. Haleluya, haleluya. Kau tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Lagi Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Hotliff Hun akan berdoa buat firman Tuhan kita malam hari ini. Haleluya, Yesus. Glory Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena pertolongan dan kasih daripada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah buat sore hari ini Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu. Kiranya Tuhan Allah memakai mulut dan lidah hamba-Mu Tuhan yang Tuhan telah persiapkan. Kami ingin Tuhan menjadi lebih baik lagi. Kami ingin menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan
membawakan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tepat 7 hari berpulangnya Ibu Gembala. Saya begitu terharu juga dengan kesaksian daripada Bapak Pendeta Edi Pongo. Sedikit banyaknya juga saya bisa melihat betapa gigihnya, semangatnya hamba Tuhan ini, Ibu Pendeta Sharon Pongo. Pergumulannya begitu luar biasa. Saksian tadi itu pasti akan mendorong kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Berapa hari lalu saya dihubungi oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Herman Rantung. Sampai ada berapa kali telepon, tapi memang rupanya saya yang diminta untuk membawakan firman pada hari ini. Dan dia sampaikan bahwa saya adalah orang tua rohani. Oh puji Tuhan, saya bangga. Saya bangga dengan hamba Tuhan ini. Selalu dia begitu sangat menghargai hamba-hamba Tuhan. Ya. Dan puji Tuhan, pada hari ini tentu kita mengingat kembali. Tadi waktu saya datang, setelah sini saya mau ke sini. Saya mau tanya, Man, tapi saya nggak jadi tanya. Saya ingat saya datang di sini karena 7 hari. Saya mau tanya, Ibu Gembala mana? Sepertinya masih ada. Sepertinya masih ada. Karena saya, ya sebagaimana Herman, kami kalau ketemu, ya namanya dia juga, ya kenal cipika-cipiki. Begitu sangat luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan langsung membaca satu ayat. Saya mengambil dalam kitab Mazmur. Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Puji Tuhan, luar biasa. Satu ucapan yang bisa dapat memberikan semangat kepada kita. Kalau kita saja sama dengan pemazmur Asaf ini, bahwa ada pernyataan bahwa siapa gerangan, siapakah yang sama dengan Engkau? Siapakah Engkau Tuhan? Dan Alkitab menjawab bahwa tidak ada Allah lain di muka bumi ini. Dialah yang mengandalkan seluruh kehidupan kita. Dialah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Kita harus imani, kita harus percaya. Haleluya. Kita harus imani, kita percaya bahwa benar kalau kita ada sebagaimana kita ada. Semua karena kemurahan Tuhan. Yang kita lihat peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Luar biasa. Tapi saya tetap berkata kepada jemaat, kepada siapapun, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu seizin Tuhan. Pujian terakhir. Sehelai di rambutmu tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak kehendaki. Luar biasa. Dia menilik saya dan saudara, melihat keberadaan kita. Dia tidak biarkan kalau pengalaman yang luar biasa dialami oleh Ibu Gembala. Saya boleh berkata bahwa itu pun diizinkan Tuhan untuk dialami. Saya
Saya bertanya, kurang lebih 16 tahun mereka berkeluarga. 16 tahun. Tuhan izinkan mereka boleh bersama-sama. Bahkan setelah hamba Tuhan senior Pendeta Dolfi Rantung harus menyerahkan tongkat estafet untuk pelayanan pekerjaan buat anak-anaknya. Dan mereka mengerjakan dengan begitu sungguh-sungguh. Saya terharu. Bapak Pendeta Edi bilang dia bersihkan gereja. Luar biasa, bersihkan gereja sebagai ibu gembala. Bagaimana dia bukan saja berkhotbah, membawa puji-pujian, tapi terjun langsung untuk membersihkan gereja. Dan kegiatan-kegiatan lagi sebagai ibu rumah tangga. Ya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang ateis, kebetulan mereka berteman, atau si orang ateis ini, dia berteman dengan temannya sejak dari kecil. Yang satu anak Tuhan, yang satu ateis. Kita tahu bahwa ateis tidak mengenal Tuhan. Sedangkan si ateis ini sepertinya dia sehat, kuat, dan dia berkunjung pada temannya. Hai kawan, umurnya udah 70-an ke atas. Hai kawanku, menurut kamu, jadi si orang ateis ini berkata, menurut kamu bagaimana tentang Allahmu? Kalau saya pikir saya baca ini, sebenarnya si ateis ini mau ledek. Kamu punya Tuhan, saya tidak. Tapi yang tua ini maksudnya dia sudah lihat bertahun-tahun mengalami sakit. Bertahun-tahun mengalami sakit si anak Tuhan ini. Tapi apa jawab daripada anak Tuhan ini? Kalau saya ada dan saya dapat merasakan apa yang terjadi sampai sekarang. Saya tahu bahwa Allahku hidup. Saya tahu bahwa Allahku hidup. Kamu masih bisa bertahan. Saya tidak punya Allah, dikatakan si orang ateis. Tapi saya sehat. Dia berkata lagi bahwa itu hanya di dunia. Kau boleh senang karena mereka teman. Kau boleh senang di dunia. Kau boleh sehat. Tapi saya yakin setelah saya tinggalkan bumi ini, ada satu tempat yang Tuhan sediakan di surga. Haleluya. Itulah keyakinan sebagai anak Tuhan. Tuhan sudah atur setiap kehidupan manusia. Kalau toh ada banyak pengalaman dalam Alkitab. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana si Ayub, bagaimana para nabi-nabi mengalami penderitaan yang luar biasa. Itu pun saya 2 kali masuk rumah sakit di Koja karena sakit jantung. 10 hari. 10 hari. Itu pertama. Setelah berapa bulan kemudian ada Mukernas ya di Bali, di Malang. Saya ikut bawa mobil. Saya pikir saya sudah sehat. Ikut bantu pendeta Jeremia Leong karena kami MD di mobil MD. Pulang juga begitu. Saya segan sebenarnya mau nyuruh ada pendeta-pendeta senior situ yang ikut. Pendeta John Manopo, pendeta Lewi Sulu, pendeta Max Tolmewo. Malu kita mau bilang kamu yang bawa atau bapak yang bawa, malu. Jadi tetap pas pulang saya ikut bawa. Pagi-pagi saya sudah rasa bahwa saya sudah lain. Saya cepat-cepat mandi. Cepat mandi, benar. Habis mandi langsung tepar. Saya bilang sama ibu gembala, cepat bawa, jangan bawa di Koja, bawa di Gatot Subroto. Saya bilang sama sopir, kamu jangan jalan biasa, naik pakai busway. Jadi dari tempat saya Kelapa Gading sampai di sana ya kurang lebih setengah jam. 10 hari juga. 10 hari. Tapi itulah pengalaman yang saya harus terima. Saudara juga mungkin alami seperti itu. Saudara pasti alami, kok saya susah Pak Pendeta? Kenapa saya sakit? Kenapa saya? Bahkan dia kata, saya ini miskin karena Tuhan sudah. Waduh, saya jadi kaget. Ada seorang bapak dia tepuk-tepuk. Saya miskin karena sudah ditentukan oleh Tuhan. Bukan begitu. Sebenarnya soal miskin itu Tuhan sudah berikan kita kekuatan. Tuhan sudah berikan kita kesehatan. Ya kita harus cari. Alkitab bilang. Bagaimana dia bisa berhasil. Sedangkan duduk. Nggak mau cari duit. Nggak mau cari kerja. Dia pukul kencang banget. Saya miskin karena Tuhan sudah takdir. Bukan.
Salahmu sendiri. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, luar biasa. Penderitaan boleh kita alami. Sakit boleh kita alami. Kesusahan kita boleh alami. Kemalangan seperti apa yang dialami oleh keluarga besar Rantung, Pongo, ada pendeta senior Edi, Dolfi. Bisa saja kita alami seperti itu. Dan semua kita tahu bahwa semua diizinkan Tuhan terjadi. Ada pujian berkata, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Ini pujian ini bukan cuma sekedar. Segala sesuatu boleh terjadi. Tapi sekali lagi semua karena diizinkan oleh Tuhan. Haleluya. Kalau soal keterpurukan, bahkan ekonomi yang begitu luar biasa, goncang. Tapi puji Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah mengingkari. Ya, orang yang percaya, yang menyembah kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Kalau dia lari dari Tuhan, dia akan lebih mengalami kesusahan. Walaupun bertubi-tubi. Katanya begini, kemarin suami sakit, belum sembuh anak saya sakit. Belum sembuh lagi, yang satu lagi sakit. Sekarang saya yang sakit. Bertubi-tubi itu datang. Terus apa yang harus dikatakan? Sebagai anak Tuhan, dia tetap bersyukur. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat apa yang saya alami. Buat keluarga saya alami. Saya tidak akan lari daripada panggilan-Mu Tuhan. Ya. Tetap percaya. Puji Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan. Ada beberapa ayat lagi saya akan bacakan dalam Yesaya 45. Yesaya 45. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke ya. Yesaya 45 ayat 5 saya bacakan. Secara perlahan-lahan saudara ikutin. Saya akan mengakhiri khotbah saya di ayat-ayat ini. Akulah Tuhan. Yesaya 45 mulai ayat 5. Dia katakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Terus dikatakan apa? Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Luar biasa Tuhan kan? Biarpun kita tidak kenal Tuhan, tapi tetap dia tetap mengakui kita. Tetap dia mengakui. Kita adalah ciptaannya. Kita adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Tetap dia lindungi. Ayat 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenam bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Tidak ada yang lain di luar aku. Terus bagian bawah. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Kita semakin dikokohkan dengan firman Allah. Akulah Tuhan yang berbuat itu. Herman Rantung. Akulah yang membuat itu. Tapi saya lihat begitu tegar. Luar biasa. Apalagi dia cerita. Waduh, siapa sih? Dia tegar sekali. Saya malah, aduh kenapa dia? Tapi dia bersyukur karena ini cucu dari Pak Edi, Pendeta Dolfi Rantung. Tegar, kuat. Dia seperti orang yang sudah dewasa berpikir bahwa Tuhan punya mau. Tuhan punya mau. Inilah yang digariskan oleh Tuhan untuk saudara kami, Herman. Ya, ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Kembali lagi, akulah Tuhan. Akulah Tuhan yang membuat itu. 5 yang terakhir. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas
dan baiklah awan-awan mencurahkannya, baiklah bumi membubuhkan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Kembali lagi, akulah Tuhan yang menciptakan semua itu. Luar biasa, satu pernyataan yang kita harus pegang teguh. Yang berkata ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan serba sekalian alam. Haleluya. Allah Maha Suci, Maha Esa Dia. Dia Maha Tahu. Dia Maha Mulia, Maha Agung. Tidak ada yang dapat setarakan dengan Dia, tidak ada. Tidak ada satu dewa, satu manusia, satu Allah lain yang dapat setarakan dengan Allah kita. Jangan mundur, jangan mundur. Ada tadi diberikan semangat oleh pendeta senior, jemaat Jordan tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Kembali lagi saya mau sampaikan bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat. Haleluya. Kiranya kebenaran firman ini dapat masuk dalam hati kita, menjadi pegangan bagi kita. Lebih kita percaya kepada Tuhan bahwa Dialah yang menuntun kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Mari kita akan nyanyikan satu pujian. Baik, tidak apa-apa, kita akan nyanyikan pujian tadi lagi. Setelah kita nyanyikan pujian ini, dengan segala hormat Bapak Pendeta Dr. Ronald Musuk yang akan berdoa buat kebenaran firman. Haleluya. Oke, pujian tadi kita nyanyikan. Mari saya jemput kita bangkit dari semua. Kita sudah diteguhkan dengan kebenaran firman. Kita responi kebenaran firman Allah. Kita harus aminkan, kita harus iakan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikan Tuhan. Amin. Glory bagi Yesus. Ku percayakan kuasa-Mu memulihkan hidupku. Oh, haleluya. Tuhan pasti, waktu Tuhan pasti terbaik. Terbaik bagi kita. Haleluya. Kadang-kadang saya tidak mengerti maksud Tuhan melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan, haleluya, yang terbaik. Semua ada dalam waktu dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Apa yang Engkau telah perbuat itu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam perkenanan-Mu Engkau memanggil hamba-Mu. Sharon, dia telah selesai dengan segala apa yang dia kerjakan.
mahkota kehidupan ada bersama dengannya. Malam ini dalam ibadah penghiburan kami kembali diteguhkan dengan firman Allah. Ini kekuatan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya penghiburan Tuhan, kekuatan Tuhan terus bersama dengan adik kami Herman, Abigail yang ada. Tuhan yang memberi kekuatan, kesanggupan melewati semua ini. Keluarga besar Rantung Pongo, di dalam kekuatan Tuhan, di dalam penghiburan daripada Tuhan selalu. Apa yang Engkau buat adalah yang baik adanya. Raya taku masangkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami manusia yang ada Tuhan. Biarlah setiap kami yang ada terus berkarya, terus melayani Engkau, terus menyenangkan Engkau dalam hidup ini. Engkau terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba firman-Mu yang sudah melayani, diberikan terus kekuatan, kesehatan, pengurapan yang baru dari Tuhan dalam pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui korban syukur kita. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan,
pertama saya ucapkan banyak terima kasih buat kehadiran saudara-saudara pada malam di mana tepat hari ini 7 hari kepergian dari istri kekasih saya. 16 tahun yang lalu Tuhan temukan kami dalam satu pelayanan di Kelapa Gading. Dan itu adalah momen terindah dalam hidup saya. Saya merasa jatuh cinta. Dan berlanjut dengan akhirnya kami serius. Saya masih ingat perkataan saya kepada almarhumah. Ketika itu saya berkata saya tidak cari pacar, tetapi saya cari istri. Agak nekat memang waktu itu. Tetapi saya rasa bahwa dialah jodoh saya. Dia yang Tuhan akan berikan bagi saya waktu itu. Dan 1 tahun lebih kami berhubungan dan di tempat inilah kami dipersatukan Tuhan menjadi suami istri. Dan itu adalah hari yang paling bahagia yang saya alami dalam hidup ini. Berjalannya waktu 1 tahun berikut Tuhan karuniakan kami 1 anak cantik 4 kilo lebih. Sangat besar saudara. Namanya Abigail. Waktu berjalan begitu cepat. Ada banyak hal-hal yang sangat berkesan dalam hati saya. Dan itu tidak bisa tergantikan oleh apapun juga. Saya tidak katakan bahwa dalam rumah tangga tidak ada salah paham. Ada konflik, ada beda pendapat. Tapi bersyukur kepada Tuhan kami lambat laun bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Kami bisa mengisi satu dengan yang lain. Dan terlalu banyak hal yang kami lewati bersama. Kadang-kala kami gak memiliki apa-apa tapi tidak pernah mengeluh. Kami tidak pernah merasa bahwa sepertinya Tuhan tinggalkan. Enggak pernah sama sekali. Tuhan memberkati kami. Dan saat ini juga saya sebagai suami, sebagai anak, tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua. Baik Papa Mama, Papa Edi, Mama Keti yang puji Tuhan sudah negatif. Tadinya udah mau nekat mau datang saudara ke sini. Tapi saya bilang sudah gak usah Mama istirahat aja. Dia sudah alami mujizat. Ya maafkan kalau Herman selama ini ada kekurangan kesalahan. Jeremy juga. Atau ada kesalahan yang dilakukan Sharon selama dia hidup. Saya mewakili almarhumah, mohon dimaafkan. Begitu juga keluarga Rantung Bolang, Papa, Mama yang tentunya juga mendoakan kami. Kakak adik saya yang mencintai kami berdua, mohon dimaafkan. Kalau ada hal-hal yang mungkin salah menyakiti, mohon dimaafkan. Dia sudah senang bersama Yesus dalam kerajaan sorga. Saya kesaksian sedikit, hari Minggu sebelum almarhum dipanggil Tuhan. Saudara tahu jujur, semenjak tanggal 1 Januari, kami bertiga, saya, almarhumah dan Abigail, kami dipisah. Saudara. Karena pada tanggal 31 menjelang tahun baru, 3 hari sebelumnya saya udah rasa gak enak badan.
Dan sudah minum obat dan saya merasa ini berbeda nih. Kok nggak sembuh-sembuh? Nah saya udah mulai curiga saudara. Lalu saya pergi ke BPP, waktu di tes, saya positif. Tanggal 31 menjelang tahun baru. Lalu saya mengisolasi diri di ruangan belakang, di kamar Abigail saya sendiri. Nah besoknya saudara, Abigail dan almarhumah itu dites juga. Nah saya harus terbuka kepada saudara bahwa almarhumah sudah juga positif waktu itu. Hanya Abigail yang negatif. Secepat itu saudara, saya bawa lari anak saya. Saya minta tolong adik rohani saya, cepat kamu bawa, pisahkan kita. Dan Abigail adalah momen di mana momen itu adalah momen terakhir dia melihat mamanya. 2 hari berikutnya dia harus cuci darah, saudara. Nah saya tidak mungkin antar karena saya sedang COVID. Saat itu kami udah sepakat bahwa kamu harus dirawat di rumah sakit. Karena saya nggak bisa bantu kamu, saya nggak bisa antar kamu. Kalau kamu ada sama-sama dengan saya di sini, kita muter, penyakitnya dimuter. Kamu sembuh, nanti kena. Saya sembuh, saya kena. Akhirnya kita udah packing, memang udah siap. Waktu itu Bapak Aldo antar. PCR, nggak tanggung-tanggung, yang harganya 1 juta lebih, saudara. Dan dinyatakan positif. Dan ketika pihak rumah sakit tahu almarhumah positif, setelah cuci darah tidak diizinkan pulang. Nah disitulah dia mulai ada di rumah sakit sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Di Cikini adalah tempat lahirnya. Di Cikini adalah tempat dia cuci darah. Di Cikini juga dia menghembuskan nafas terakhir. Tadi sudah disampaikan oleh Papa bahwa hari Minggu itu, bahkan hari-hari sebelumnya dia sudah rasakan sakit yang luar biasa. Walaupun dokter sudah bilang begini, Bu, kami tes, kalau ibu negatif langsung pulang. Jadi seperti ada pengharapan sebenarnya saudara, jujur. Jadi kami hanya menunggu ada hasil negatif, beliau akan pulang. Nah hari Minggu itu adalah untuk pertama kalinya setelah saya negatif, saya mau ketemu dia saudara. Hari Minggu sore, saya ajak Abigail, kami berdua sambil sempat bawa sesuatu buat dia. Mamanya bilang, Abigail jangan turun. Abigail harus ada di mobil. Kami dengar saudara, saya turun sendiri. Lalu saya bilang, Sus ini untuk Ibu Sharon. Iya Pak, makasih Pak. Boleh saya ketemu? Aduh Pak, peraturan di sini nggak boleh Pak. Saya bilang, Sus, saya ini baru negatif. Izinkan saya untuk ketemu istri saya. 2 menit aja. Oke lah kalau begitu. Tapi Bapak hanya bisa lihat dari jauh. Benar saudara, saya jalan ke samping, 2 kamar dari depan, saya lihat istri saya. Kami gak bisa bertemu dekat. Kami hanya dada-dada saja. Kalau saudara lihat di Facebook, itulah foto-foto terakhir. Dan saya nggak tahu, tiba-tiba ada satu foto dia angkat tangan. Rupanya itu tanda dia mau pergi. Saya sangat kehilangan. Saya nggak menyangka kalau itu rupanya pertemuan terakhir. Saya pulang. Seperti biasa malam kami suka video call. Kami berdoa dan hanya bisa berdoa berharap mujizat daripada Tuhan. Malam itu dia udah berkata, Dede ini saya sakit sekali. Saya susah nafas, saya bilang darah Yesus. Coba tolong tanya saudara, mungkin oksigennya terlalu kecil. Enggak,
udah dikencengin. Kamu kenapa? Oh pokoknya jam-jam itu kami berdoa, sempat video call juga sama papa. Berdoa dan hanya berdoa saudara. Saya nggak bisa lakukan apa-apa, kami nggak bisa lakukan apa-apa. Sampai akhirnya menjelang jam 11, dia bilang gini, Dedi, aku ngantuk ya. Saya bilang, iya kamu istirahat. Kamu kan dari tadi batahan, kuat, udah kamu istirahat sudah. Sudah istirahat, video call tutup. 30 menit berikut dia telepon lagi. Meraung-raung kesakitan. Dan saya tahu kalau dia sakit itu benar-benar sakit. Saudara, 2 tahun kami menjalani khususnya almarhumah cuci darah, saudara. Saya masih ingat 2 tahun lalu kejadian di Bandung waktu itu. Setelah Natal, niatnya mau jalan-jalan, tiba-tiba dia unfall. Kira-kira keadaannya sama, dia hilang nafas. Hampir mati juga 2 tahun lalu, saudara. Tapi Tuhan masih berikan 2 tahun untuk bisa melihat jemaat, untuk mengurus jemaat. Dan saya bersyukur waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jam 2 kurang sedikit, saudara, ketika kami tidur, tiba-tiba telepon masuk. Biasanya saudara, saya paling gak suka nyalain HP malam-malam. Tapi kali itu entah kenapa saya nyalakan HP. Tiba-tiba nomornya dia keluar, itu jam 2 kurang. Nah biasanya juga beberapa hari lalu kalau tengah malam atau hampir pagi ada dia telepon, berarti dia lagi gak bisa tidur. Kami berdoa saudara. Tapi kali ini yang yang telepon bukan suara dia, tapi suara suster. Suster berkata, Pak, Bapak segera ke sini karena ibu udah sekarat. Saya tuh antara mimpi nggak mimpi, saya bilang apa sih ini, kok beneran atau apa gitu saudara. Saya sempat saya ke kamar kecil, ketika balik saya masih menyatukan nyawa saya. Saya nyalakan lampu, saya berkata, Abigail, ayo kita berdoa. Ini yang baru dapat telepon dari rumah sakit bahwa mami ini sekarat. Saya masih berdoa. Saya belum bergerak, saya masih berdoa. Saya telepon lagi, gak diangkat. 2 kali saya telepon, akhirnya dokter yang angkat. Kembali lagi, sama pesannya. Bapak segera datang, kami sedang berusaha untuk ibu. Langsung saya hubungi adik saya Aldo, kami berdua jalan ke Cikini, saudara. Jujur, dalam perjalanan kita seperti ada rasa yang berbeda. Tapi saya tepis, saudara. Karena saya pikir, tadi kok baru video call kok. Itu manusia saya, saudara. Dan benar sampai Cikini, Abigail pun tidak turun waktu itu. Karena memang daerah COVID semua di sebelah, di Cikini situ. Ketemu dengan dokter katakan dengan kronologinya, diakhiri dan berkata, Ibu sudah tidak ada lagi. Ya. Kami berduka, saudara. Kami sangat berduka dengan waktu yang begitu singkat. Saudara tahu protokol kesehatan COVID tidak bisa berlama-lama. Langsung segera dikubur. Jadi saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih. Buat perhatian, cinta. Baik keluarga besar Pongo, keluarga besar Rantung. Keluarga besar jemaat Kana. Keluarga besar jemaat Bethesda, keluarga besar jemaat Gading Gria, dan keluarga besar jemaat Kebun Barus, dan serta teman-teman yang lain, pemerhati-pemerhati yang lain, yang sudah memberikan kekuatan, memberikan doa buat kami, sehingga kami mampu bisa melewati hari-hari yang sulit bagi kami. Kemarin Abigail sempat berkata, Dedi, kita gak bisa begini terus, maksudnya sedih terus. We have to move on. Kita harus melangkah ke depan, bergerak ke depan. Kalau begini terus nanti mami juga sedih lihat kita. Wah, saya kaget saudara. Seorang Abigail bisa ngomong begitu, saya kaget. Ya, jujur saya masih sangat berduka. Tetapi anak ini, wah luar biasa ya. Nanti satu kali dia harus kesaksian. Bahwa malam pertama kali kami tidur tanpa maminya, dia mimpi, dia ada di satu tempat duduk warna hitam, dia sedang duduk
Tiba-tiba ada satu sosok datang, dia nggak tahu ya, dia nggak tahu itu siapa. Tapi yang dia tahu terang sekali. Lalu orang itu duduk di sebelah Abigail, lalu pegang pundaknya. Kamu harus kuat ya, kamu harus bisa. Dua bahasa itu, dua kata itu. Setelah orang itu pergi, dan saya tahu itu Tuhan Yesus. Saya tahu Yesus mengasihi istri kami. Lalu orang itu pergi, saudara. Ya, di dalam video call itu saya sempat post juga di Facebook. Dalam kesakitan Ibu Gembala dia sempat berkata gini, kalau saya pergi, kamu harus kuat ya. Kamu harus urus semuanya. Saya langsung ngomong, kamu jangan ngomong begitu. Manusia saya, saudara. Kamu kan masih hidup. Tetapi rupanya memang Tuhan lebih sayang, saudara. Tidak ada kata-kata lain selain saya mengucap syukur. Melalui kebenaran firman, Dia yang berdaulat. Dia yang sudah menentukan semuanya. Bantu kami dalam doa. Bantu kami dalam doa. Saya mengundang seluruh keluarga besar Rantung Pongo untuk maju ke depan. Kita akan nyanyi satu pujian terakhir, dan setelah itu nanti gembala senior kita akan pimpin dalam doa dan doa nikmat. Mari saya undang seluruh keluarga Rantung Pongo untuk maju ke depan. Kita akan menyanyi satu pujian. Haleluya. Ada ponakan-ponakan saya juga di belakang. Ayo mari. Ada Om Roni juga, Rantung. Ya. Ayo.
kita berdiri bersama-sama. Ibadah penghiburan yang sangat memberkati kita semua. Tidak ada lagi duka cita. Semua kita penuh sukacita. Demikian juga dengan keluarga. Keluarga yang berduka cita sekarang memiliki pengharapan. Pengharapan kita adalah di satu kota tanpa malam, Yerusalem baru. Dan tidak ada istilah mudah-mudahan masuk surga. Semua kita adalah ahli waris kerajaan surga. Hanya menunggu waktu kapan dan kapan. Justru dengan peristiwa yang sudah terjadi, dengan kembalinya almarhumah Ibu Sharon Pongo Rantung ke sorga, mendorong seluruh jemaat, mendorong kita semua anak-anak Tuhan yang ada untuk tetap setia dan setia di dalam Tuhan. Kita pujikan nyanyian yang berkata Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, Dia mengerti bahasa, bahkan tetesan air mata. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Badai mengamuk, gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Sifat yang diinginkan seseorang adalah kesetiaan. Suami setia kepada istri, istri setia kepada suami, anak-anak setia kepada orang tua dan menghormati orang tua. Umurmu diperpanjang Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan, kehidupan Anda dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita setia, kita dihargai Tuhan. Amsal Sulaiman 3 ayat 3 yang keempat mengatakan, janganlah kiranya kasih dan kesetiaan itu meninggalkan engkau. Kalungkanlah pada lehermu, tuliskanlah di dalam kedua loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dari Allah dan dari manusia. Kita mau setia iring Tuhan. Kita mau setia melayani Tuhan. Kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita mau berprestasi demi keselamatan. Kan ada satu kehidupan yang indah dan mulia kalau kita setia sampai mati. Sorga menunggu Anda dan saya. Kita pun semua tidak tahu berapa lama kita akan hidup dalam dunia ini. Orang yang setia sampai mati
Saya katakan di tempat pemakaman, mereka berbahagia. Berbahagialah semua orang yang mati di dalam Tuhan, kata Roh, sejak sekarang ini. Karena mereka akan beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu pasal 14 ayat 13. Filipi 1:21 mengatakan, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Banyak orang takut mati, tapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kematian kita bukan merupakan satu hal yang merugikan kita. Hidup untuk Kristus, mati adalah untung. Ini kata-kata penghiburan berdasarkan firman Tuhan kepada Herman, kepada Abigail, haleluya, kepada Bapak Pendeta Edi Pongo, Ibu Keti Pongo, sekeluarga. Berbahagia kata Alkitab, untung kata Alkitab. Mazmur 116 ayat 15 mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kita mau ambil contoh teladan apa yang sudah dilakukan selama Ibu Gembala kita melayani di tempat ini bersama-sama dengan Gembala suami. Mereka setia. Mereka setia. 16 tahun luar biasa. Kita mau tetap setia mengiring Tuhan. Bapak, haleluya. Haleluya. Cara manusia kami memang berduka cita. Tapi sekarang ini kami penuh semangat api Pentekosta. Untuk setia mengiring Tuhan melayani pekerjaan Allah. Roma 12 ayat 11 mengatakan, kerajinan kami tidak jadi kendor, roh kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Immanuel, Allah beserta kita semua. Kita tutup mata, kita angkat kedua belah tangan menerima doa nikmat, doa berkat. Dan sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah saudara ke rumah masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan serta pimpinan Allah Roh Kudus memimpin menyertai, bahkan memberkati kita semua hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua Maranatha. Berkat mana kami sudah terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.